Assalamualaikum, hai guys, jumpa kembali di channel Al Gurman. Kali ini kita akan mengupas tuntas masalah ekor ikan yang keriting atau pecah-pecah dan tutup insang yang terlipat. Terlihat di kamera itu ekor arwananya sudah keriting dan tutup insang yang terbuka. Lumayan pekerjaannya, lumayan berat sih kayaknya. Tapi kita akan coba. Terlebih dahulu jangan lupa siapkan peralatannya dan alat bahannya yaitu alat bius atau obat bius. Beli di pasaran yang ada di kota Anda. Ambil ikan menggunakan kantong plastik secara perlahan supaya dia tidak meronta agar tetap terawat sisinya dan tidak mencederai dan melukai peliharaan kita. Setelah tertangkap atau terperangkap dalam plastik, diangkat, kemudian kita masukkan dalam baskom yang telah disiapkan. Habis itu teteskan beberapa tetes saja obat bius. Sesuaikan dengan ukuran ikan yang ada. Untuk ukuran ikan 35-40 itu cukup 5 tetes atau 7 tetes. Airnya secukupnya supaya nanti tidak mengganggu kita pada saat operasi. Beberapa saat kita biarkan obat biusnya bereaksi. Perhatikan dan lihat kembali kalau reaksi obat biusnya sudah mulai bereaksi, ikannya akan lemas dan tidak akan meronta-ronta lagi. Keluarkan dari plastiknya, masukkan dalam baskom operasi. Ikannya kita siram, airnya secukupnya, dia terbaring. Apabila terlalu banyak airnya akan kesulitan kita untuk memegang ikannya karena licin. Secara perlahan dielus bagian tutup insang yang terlipat, kita kembalikan pelan-pelan, dielus atau diraba. Apabila sudah kembali, kita persiapkan peralatannya untuk dilakukan operasi. Pengoperasian ini dapat dilakukan dengan dua cara. Teman-teman yang lain banyak mengoperasi ikannya dengan menggunting rata seluruh tutup insang yang nempel di tulang atau bagian yang keras sehingga tidak tersisa sama sekali. Ada teman-teman juga mengoperasinya dengan memotong zigzag. Keutamaan zigzag ini adalah untuk memberikan kekuatan pada pertumbuhan yang baru supaya dia tertarik dan tidak kembali lagi menutup. Tetapi ini kasus ikan ini cukup berat karena udah cukup lama sepertinya tertutup insangnya atau terlipat, sehingga mempengaruhi struktur kulit dan tulangnya. Ini diupayakan untuk zigzag, tetapi kemungkinan tidak bisa lagi kita lakukan pemotongan secara merata saja. Nanti untuk operasi berikutnya, kalau memang dia kembali lagi menutup, baru dilakukan secara zigzag agar kekuatan tutup insangnya nanti tidak kembali menutup sehingga insangnya terbuka. Lakukan pemotongan sebersih mungkin tetapi tidak mengenai tulangnya. Bagian tutupnya saja, tutup insang yang lembut itu yang dibersihkan, dipotong sampai bersih. Lakukan sampai bersih untuk memberikan ruang kepada pertumbuhan yang baru. Prediksi 2-3 bulan bahwa tutup insang yang baru akan kembali tertutup secara sempurna. Setelah pengoperasian ini boleh juga diberikan obat antibiotik atau heater sebagai pemanas, dan jangan lupa air nanti di tanknya diberikan garam
untuk menghindari adanya jamur dan bakteri yang akan menginfeksi bagian yang terluka bekas operasi. Bersihkan sebersih mungkin, jangan sampai ada yang masih tertinggal karena nanti akan mempengaruhi pertumbuhan tutup insang yang baru. Setelah bersih tutup insangnya, kita lakukan operasi kedua, yaitu operasi ekor yang keriting. Ini pertama akibat dari dia melakukan menggigit ekornya sendiri. Pertama, ikutin sela-sela tulang ekor dan ditusuk bagian antara tersebut dari tulang ke tulang, jadikan seperti sisir. Kemudian nanti lakukan pemotongan secara zigzag juga. Tulang yang pertama jangan dipotong sebagai pengikat pertumbuhan awalnya nanti. Yang dipotong adalah tulang kedua, tulang ketiga jangan dipotong, tulang keempat dipotong, kelima jangan dipotong, selang-seling atau zigzag supaya untuk mengikat pertumbuhan yang baru. Nah, ini yang tulang kedua dipotong, tulang pertama jangan dipotong. Tulang ketiga dibiarkan begitu terus, selanjutnya keempat dipotong, kelima dibiarkan, terus selanjutnya bersihkan semua bagian yang sudah keriting ini sampai bersih. Kemudian ujung-ujung yang tersisa nanti juga dipotong untuk memberikan pertumbuhan kepada tulang dan daging yang baru. Kalau ini tidak kita lakukan, maka pertumbuhannya akan terganggu. Bisa dia akan menjadi mutasi gen, bentuknya tidak akan sempurna. Bila teman-teman ikannya mengalami hal serupa, upayakan secepat mungkin diberikan tindakan operasi. Bila kita belum mampu mengoperasi sendiri, cari teman atau seller arwana yang memang sudah biasa melakukan operasi terhadap perawatan ikan-ikan yang terjadi kendala seperti ini. Atau salon-salon ikan biasanya juga menyiapkan perawatan apabila terjadi kendala-kendala. Nah, ini udah selesai operasi pertama tutup insang dan tadi juga kedua ekor yang keriting. Kita lihat pertumbuhannya dan beri suplemen vitamin dan makanan yang cukup untuk pertumbuhan perbaikan pasca operasi. Kemudian setelah selesai, buang air bekas bius dan bilas kembali ikan kita dengan air yang bersih supaya air yang biusan tadi tidak ikut ke tank. Bilas dan pegangnya seperti ini, tangan dua, siram kembali dan segera masukkan ke dalam tank atau akuarium. Ikan kita masih mengalami siuman atau pasca pembiusan, masih efek dari biusnya sangat berat, dia masih oleng dan teler, bisa berenang terbalik. Tapi jangan khawatir, ini akan kembali 2-5 menit. Lakukan air bersih, berikan air bersih, udara, kalaupun perlu juga aerator, tambahkan oksigen yang ada di tank kita untuk mempercepat ikan ini nanti untuk siuman atau kembali pulih seperti sedia kala. Tunggu beberapa menit, dia akan sehat kembali seperti normal seperti biasa. Terlihat belum mampu dia menggerakkan badannya, dan ini setelah beberapa saat dia sudah bisa berenang
secara normal. Terlihat di layar video, ikan kita masih butuh penopang atau bantuan untuk berdiri tegak. Saat ini udah mulai dia bisa mengendalikan keseimbangannya, bahwa artinya efek biusnya mulai perlahan hilang dan dia akan pulih seperti sedia kala. Baik, demikian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, and share untuk kelanjutan video-video kita selanjutnya. Salam Arwana Lovers, Koi Lovers, sehat dan bahagia selalu. Merdeka!